Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah al-hadis la nabiyya ba'da. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita dalam kesempatan mulia ini, hari Jumat Mubarak tanggal 24 Maret tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, mengampuni kita, merahmati kita, melindungi kita, melancarkan puasa kita, dan senantiasa menambah-nambahkan kenikmatan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Serta tak lupa sholawat teriring salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia di alam jagat raya ini, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alimul ulama, guru-guru kita. Dan alhamdulillah agama yang sangat mulia ini telah sampai kepada kita. Yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri, anak-anakku semua, Pondok Pesantren Salafi Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Pertemuan kemarin sudah kita bahas ini tentang ini kajian yang kedua ya kalau siang. Kemarin yang dibahas adalah kitab Lubabul Hadis karya Al-Alamah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Sudah kita selesaikan ya tentang 10 hadis yang berkaitan dengan fadilah syahri Ramadan. Sekarang kita buka kitab yang kedua, ini yang masih berhubungan dengan keutamaan bulan suci Ramadan, yakni dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, ya, yang mana ini merupakan karya daripada Al-Alamah Al-Fadil Asy-Syaikh Abdul Hamid rahimahullah taala. Dengan kitab yang lengkap adalah kitab Kanjun Najah wa Surur fil ad'iyati tasyrahus sudur, yang mana ini berisi tentang amalan-amalan dan doa-doa sepanjang tahun. Pada halaman 107, Bismillahirrahmanirrahim, ini disampaikan bahwa amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Ya, ini adalah judul yang atau tema atau pasal yang disampaikan oleh beliau mu'alif kitab Kanjun Najah wa Surur, ya, bahwa luar biasanya Ramadan itu, bersuci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, gitu ya. Keutamaannya sangat besar dan sempurna, bahkan banyak kebaikan yang besar di dalamnya. Allah Ta'ala memberikan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuka dan berjumpa dengan Allah ini pun sudah kita bahas tadi dini hari, ya, kajian rutin setiap setengah 3 pagi, yakni dalam kitab Turatun Nasihin karya Al-Alamah Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kabawi rahimahullah taala. Gitu ya. Apa istimewanya dalam kitab Kanjun Najah wa Surur ini yang membahas tentang kemuliaan bulan suci Ramadan? Ya, karena intinya adalah membersihkan hati dengan bulan yang mulia ini. Membersihkan hati, kalbu kita, lisan kita daripada dosa dan maksiat. Itu yang harus kita ketahui. Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang tidak mampu berpuasa karena sakit atau bahaya, itu tidak jadi masalah. Ini yang ditekankan. Jadi puasa memang wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Tetapi bila mana kita dalam keadaan uzur,
maka diperbolehkan tidak berpuasa. Sebagaimana ya yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat Allahul azim. Jadi kata Allah Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kalian ada yang sakit, ya sakit luar biasa. Jadi sewajib-wajibnya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih ada rukhsah atau keringanan. Bila mana hamba-hambanya terserang suatu penyakit, yang mana penyakit ini pun datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Atau dalam perjalanan jauh, ya safar, ya sekian kilometer yang sudah ada keterangannya dalam hukum fikih ya, maka kita boleh mengqadha, kita boleh membatalkan kemudian mengqadha di bulan yang lain selain daripada bulan suci Ramadan. Artinya ada keringanan. Inilah ya hukum Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, dan dengan kasih sayang dan rahmatnya tersebut kita diberikan keringanan ketika menjalankan ibadah puasa yang begitu wajib, yang padahal itu sudah dilaksanakan oleh para nenek moyang kita yang terdahulu. Sejak dulu sudah ada berpuasa. Ya, tetapi bila mana kita dalam keadaan sakit, uzur syar'i yang memang diperbolehkan dalam ruang lingkup syar'i, maka kita boleh tidak berpuasa. Syaratnya tetap harus mengganti puasa tersebut ya di lain waktu ketika kita sudah sehat, sudah kuat. Begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala pun di sini menjanjikan sebetulnya ya. Apa yang dijanjikan? Ampunan, maghfirah bagi yang menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Ya, itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, siangnya kita berhaus-hausan, berlapar-laparan. Yang malamnya kita masih ibadah, ya Allah berikan ampunannya kepada kita. Ya, Allah senang melihat hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Ya, itulah pesan yang istimewa dari Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum. Jadi Allah ada memerintah kita untuk taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasul dan para penguasa, para pemimpin selama ketaatannya dalam kebaikan. Kalau untuk penguasa kita. Tapi kalau kita ikut perintah Allah dan Rasulnya, semuanya baik. Pahala yang kita dapatkan tidak hanya dari melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi dengan menjauhi larangan-larangan Allah, itu pun berpahala buat kita. Ya, kita disuruh sholat dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kata baginda Rasul juga kita tidak boleh mencuri. Kemudian kita tidak mencuri, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jadi pahala itu bukan dari kita mengerjakan kebaikan aja. Kita meninggalkan keburukan juga dapat pahala. Enggak boleh mabuk kata Nabi. Kemudian kita enggak pernah mabok-mabokan. Maka kita dapat pahala. Ya. Kemudian sekarang disuruh kita berpuasa. Kita laksanakan enggak puasanya? Dilaksanakan selama memenuhi syarat berpuasa. Ya, maka kita dapat pahala. Lalu bagaimana nih dengan yang haid? Ya, Wina masih haid, Win? Masih. Tapi gimana nih pengen dapat pahala puasa? Maka kata Nabi, sediakanlah makanan untuk orang yang berpuasa, niscaya kamu akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita sedang haid, sedang uzur syar'i, ya kita diam aja. Jangan, justru ketika ada yang masak, bantuin. Kenapa? Biar nggak apa-apa saya sakit, nggak berpuasa, tapi pengen dapat pahala yang sama dengan yang berpuasa. Maka bantulah, ya. Dengan cara apa? Membantu memasak, ya, membantu menyodorkan untuk yang berbuka puasa. Jadi nanti yang nyimpen takjilnya, nyimpen makanannya, campurnya dong, ya. Itu kalau bisa orang yang tidak berpuasa.
yang sedang haid tapi sehat itu, kecuali yang ujur syar'i dia sakit parah atau bagaimana, itu sediakan, nanti dia dapat pahala orang yang berpuasa. Pahala siapa yang diambil? Nggak ada yang diambil, hanya saja terkopi nanti, double, tergandakan. Misalkan Winda membuat, misalkan ini misalkan Ham, ini lu misalkan ya, di sini nih aku udah siapin ya takjilnya belah sini, ini minumnya belah sini, maka puasa dari Ilham dan Lulu itu didapatkan oleh Winda. Tetapi yang dua tidak pernah hilang pahalanya. Ya, begitu. Muti juga sama membantu. Ya, makanya luar biasa ini. Begitu ya. Jadi ketika kita sedang ada uzur syar'i, maka berlakulah supaya kita itu mendapatkan pahala yang sama. Itulah hebatnya agama Islam, penuh dengan kasih sayang. Janji Allah untuk mengampuni orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya. Beribadahnya dilipat gandakan. Beramal di dalamnya mempunyai keutamaan yang banyak. Gitu ya. Apa yang harus dikerjakan tiap-tiap malam? Maka dalam kitab Kanjun Najah wa Surur disampaikan, yang pertama adalah tilawatil Quran. Ya. Haruslah setiap hari-hari dalam bulan suci Ramadan ini diisi dengan tilawatil Quran, diisi dengan tadarus, diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Jangan tanya begini, lah Abia baca Quran kan aku nggak ngerti isinya. Mending yang jelas-jelas aja deh. Al-Quran meskipun tidak dipahami oleh kita, tetap mendapatkan pahala. Bayangkan coba, bacaan mana, ya, tulisan apa, kitab yang mana yang ketika dibaca setiap hurufnya mendapatkan pahala, yaitu hanya Al-Quran. Misalkan begini, saya mau menghafal doa ba'da sholat sajalah, boleh dapat pahala, tapi setiap hurufnya tidak sama seperti Quran. Quran dibaca saja satu hurufnya dapat 2 pahala, ya, atau dapat 10 kebaikan. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Ya jika terbata-bata bacanya, kita masih mengheja-heja, masih mencari-cari huruf, takut salah, pelan-pelan bacanya, ya kita ragu-ragu, was-was, kita dapat 2 pahala. Jika lancar kita mendapatkan 10 kebaikan, Masya Allah. Kita belum ngerti bacaan Quran, tapi sudah dapat 10 kebaikan daripada satu huruf tersebut. Alhamdulillah. Kalau sudah rajin baca Quran, yang kedua kata alimil ulama adalah memperbanyak sodakoh. Memperbanyak sodakoh. Yang pertama baca Quran, yang kedua bersodakoh. Lah bersodakoh kan, ya kita uang aja mau jajan masih dari mamah, masih dari bapak saya misalkan. Gimana sodakoh? Sodakoh itu banyak jenis. Senyum adalah tabassumuka. Ya, senyum itu adalah ibadah, adalah sodakoh. Ya, sodakoh adalah ibadah, dan tidak setiap ibadah adalah sodakoh. Ibadah mah banyak, ya. Tetapi kalau sodakoh pasti ibadah, kalau ibadah belum tentu sodakoh saja, masih banyak yang lain. Nah, singkat cerita, sodakoh itu bisa dengan cara menghidangkan makanan untuk yang berbuka puasa. Ya, kita membeli sesuatu, ya, untuk yang berbuka puasa. Ya, oleh karena itu, sodakoh itu tidak harus diikat dengan yang namanya duit. Ya, ya, ya tadi ada ini. Tuhannya, gitu ya, seseorang. Nah, memperbanyak sodakoh, senyum aja nggak apa-apa selama Ramadan. Ya, tapi jangan senyum sendirian. Ya, nanti sebutnya orgil. Orang gitu ya. Nah, jadi senyum, ketemu orang senyum. Ingat, ketemu orang saja, ketemu kucing sama anjing nggak usah senyum. Ya, karena mungkin faedahnya kurang. Anjing tidak akan tahu senyuman kita. Ya, hanya melihat, waduh, buah edan cina gitu ya. Senyum sama binatang. Tetapi tetap kita niatnya adalah tidak berbuat zalim kepada makhluk Allah.
Ya, artinya jangan biasakan senyum yang nggak jelas. Ya, senyum yang berpahala itu adalah senyum yang penuh dengan keikhlasan. Ya, seperti yang kemarin dibaca tuh ya, kitab An-Nawadir adalah cinta yang tulus dari siapa tuh? Muti ya? Masya Allah ya, tulusnya kepada siapa itu? Kepada si. Ya, begitulah. Nanti tinggal ditulis aja tanggal waktu itunya ya. Ya, bagaimana situasi tentang ketulusan seseorang? Ya mungkin Muti ya bisa menjelaskan ya. Baca Quran, yang kedua bersedekah, yang ketiga menambah nafkah keluarga. Nafkah keluarga, menambah nafkah keluarga. Ini tugasnya tugas siapa? Ya biasanya tugas kepala keluarga. Itulah sosok seorang suami. Sosok seorang suami. Ini berkisah tentang kemuliaan seorang suami. Masya Allah nih para ahwat nih, dengerin ya. Nanti kalau sudah bersuami itu harus ikhlas, bisa sami'na wa ata'na kepada suami, karena sudah diikat dengan cinta yang suci. Ya, ritual yang paling sakral yang bisa mengguncang arasnya Allah dengan lafaz saya terima nikah dan kawinnya. Artinya seorang perempuan ketika itu sudah berpikir jadi seorang istri. Ya, maka kalau sudah jadi istri, yang diutamakan adalah prinsip daripada suami. Ini mah sebelum jadi istri dan sesudah jadi istri prinsipnya pengen sama, nggak mau berkorban. Nah itu nggak boleh, karena tugasnya adalah seorang istri harus sami'na wa ata'na kepada suami. Jangan keren. Di sanalah melepaskan prinsip-prinsip hidup yang mungkin tidak disukai oleh suaminya. Maka yang berkorban istri dulu. Kalaupun suami berkorban suatu saat, ya tidak jadi masalah. Cuma lebih utama adalah seorang istri. Makanya nih, yang para ahwat dari sekarang harus mulai menundukkan hawa nafsu. Ya, khawatir ketika berumah tangga nanti ada prinsip yang berbeda dengan suami. Ya, loh apa contohnya kok kita harus sami'na wa ata'na kepada suami? Ya, suami yang jahat saja semacam Fir'aun itu diikuti oleh siapa? Oleh Sayyidatina Asiyah. Ya, apakah suaminya Fir'aun itu apakah sholat? Tidak. Apakah dia menyembah Allah? Tidak. Apakah dia rajin ibadah? Tidak. Tapi istrinya taat enggak? Taat. Kecuali yang melanggar hukum syariat. Ya, artinya ketaatan itu mutlak dimiliki oleh seorang istri kepada suaminya. Ketika itu ada Arab Badui. Ya, ini berkisah sedikit. Ada Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya engkau adalah Nabi dan Rasul. Tunjukkan dong mana mukjizatmu. Mana mukjizatmu? Butuh bukti dong. Kalau orang ingin masuk ke agama tertentu butuh bukti. Apa kata baginda Rasul? Kamu di sini atau saya? Ya, bisa di sini bilang ini. Ini tapi sana ya, sana. Ini. Sana. Jauh-jauh. Jangan godin. Jauh-jauh ada di dapur. Kalau mau boleh godin ya, enggak apa-apa. Kata baginda Rasulullah SAW, apa yang engkau ingin tahu dari diriku? Ya, ingin bukti apa? Orang Arab Badui bingung. Kira-kira apa ya? Aku ingin melihat bukti kenabian baginda Rasul. Kesana ada Umi itu kesana ke Umi. Mana Umi tengok? Mi, sini Mi. Dah, tuh datang tuh.
Kita lanjutkan ya. Apa kata orang Arab Badu tersebut? Ya Rasulullah, jika engkau adalah nabi, jika engkau adalah rasul, betul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka aku minta tunjukkan mukjizatmu, tuh pindahkan pohon beringin yang besar tersebut, dia suruh jalan ke sini di dekatku. Suruh apa? Jalan. Kira-kira kalau zaman sekarang nyuruh pembuktian begitu masuk akal nggak kira-kira? Enggak ya. Pohon bisa jalan sendiri. Mungkin kalau pohon kecil bisa ketiup angin, ini beringin yang besar, yang megah, yang tinggi, disuruh jalan. Tapi apa yang Nabi lakukan? Beliau tersenyum. Ya, baiklah kalau itu permintaan. Ya. Kemudian baginda Rasulullah SAW memanggil pohon beringin tersebut yang ada di belakang Arab Badu tersebut, jauh di sana, dia dekat gunung. Dipanggil dengan bahasa baginda Rasul yang baik, mungkin terjemahnya begini kira-kira, wahai pohon, ya kemarilah engkau. Tiba-tiba apa yang terjadi? Hanya dengan satu kali sautan, itu pohon beringin yang di ujung sana yang besar menjulang tiba-tiba condong ke kiri, tiba-tiba seperti ini, condong ke kanan. Sahabat semua kaget, takut. Ada apa itu? Arab Badu juga sama, kena mental jeblok. Wah, kok bisa begitu ya? Ternyata ke kanan, kemudian condong ke kiri, ke kanan. Ternyata itu sedang mengambil apa? Sedang melunakkan akar-akarnya. Ternyata ketika ke kiri, akar yang kanan tersebut terangkat. Ketika condong ke kanan begini, yang kiri terangkat. Sudah terangkat semua akarnya, kemudian berjalanlah. Jadi di film-film, ya apa, film elf suka ada tuh ya. Dulu itu zaman dulu tuh suka ada pohon yang bisa berbicara. Itu adalah nubuat, itu adalah mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuat film. Tapi yang memfilmkannya orang-orang kafir. Coba lihat di zaman dulu, zaman 2000 berapa tuh, Abi pernah lihat ada pohon berjalan seperti bapak-bapak begitulah, ada pohon begini. Itu nyata, dunia nyata yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang menyuruhnya adalah baginda Rasul. Hebat enggak Nabi kita? Hebat, luar biasa. Saking hebatnya makanya ada dalam kitab dan menjadi sejarah. Andai kata pada zaman itu ada ribuan orang yang menyaksikan, yakin semua pasti masuk Islam. Betul enggak? Sayangnya ketika itu cuma sedikit. Artinya tidak terlalu banyak, cuma ratusan, nggak sampai jutaan orang. Karena memang dalam keadaan tertentu ada yang bertanya, berdiskusi. Jalan. Maka apa yang terjadi? Ya, orang Arab Badu tersebut akhirnya, ya, dia langsung bersahadat. Ya Rasulullah, udah saya percaya bahwa engkau ya Muhammad adalah nabi dan utusan, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah bersahadat, ya, dipeluk, ini selesai. Tiba-tiba beliau berkata, kata Arab Badu ini, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium kakimu? Karena ketika itu mencium kening Rasulullah. Saking cintanya dipeluk Rasulullah, engkau adalah nabi dan rasul Allah, betul, aku sekarang udah melihat mujizatmu. Diciumlah kening Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta satu permintaan lagi. Apa itu? Bolehkah aku mencium kakimu? Apa kata Nabi? Jangan, saudaraku. Andai kata manusia boleh mencium manusia, andai kata manusia boleh menyembah manusia, maka aku akan izinkan, aku ridhoi seorang istri menyembah suaminya. Seorang istri menyembah suaminya. Andai kata manusia boleh mencium kaki manusia, ya, maka yang lebih berhak adalah seorang istri mencium kaki suaminya. Inilah kemudian yang menjadi alasan kuat bahwa ketika menjadi seorang istri, ya, harus menghilangkan prinsip-prinsip yang kira-kira bertentangan dengan pola hidup suami, selama suaminya di jalur kebaikan, di jalur syariat. Dengan begini, oh, berarti kamu nggak sayang sama saya. Nggak boleh begitu kalau udah suami istri. Kamu nggak nurut sama saya, berarti kamu nggak sayang dengan saya. Bukan begitu. Selama suaminya soleh, bertakwa, ya, maka prinsip-prinsip kita itu tolong ditangguhkan dulu. Maka jadi kalau nikah nanti ini pindah, muti, lulu harus sudah siap. Ya, syukur-syukur, Abi doain mudah-mudahan dapat suami yang soleh, amin. Suami yang bertakwa, amin. Suami yang lembut hatinya, amin. Suami yang rendah hati, amin. Suami yang banyak duit. Saudara naik duit namanya. Amin ya robbal alamin.
Dan buat laki-laki mudah-mudahan ya, termasuk Ilham, Ojong dan Ucing yang ada di sini yang sedang tidur. Perempuan di Hah? perempuan. Perempuan maksud sih? Coba. Perempuan di. Oh sekian. Mudah-mudahan. Ih. Sekian. Astagfirullahaladzim. Tidak ada lato-latonya? Tidak. Tidak ada. Oke. Berarti umum ya, lato-lato itu berarti tidak hanya laki-laki yang manusia laki-laki ya. Ternyata binatang laki-laki juga ada lato-latonya ya. Oh enggak ya. Oh enggak ada. Sekudel ganggu. Oh iya. Bagi ada. Enggak lebih besar. Kaki pipin. Ojong. Jadi lato-lato itu berarti dibutuhkan ya. Laki-laki kalau tidak lato-lato, aduh luar biasa ya. Tapi sayang sekarang ya, sudah akhir zaman mungkin ya, banyak laki-laki yang membuang lato-latonya hanya demi fashion, demi gaya dan demi hawa nafsu. Ingin jadi seorang perempuan, lato-latonya dibuang. Kalau sayang banget ya. NN. Itu waktu kemarin Ilham, kopi tadi saya masih ada lato-latonya ya. Sholat ya. Iya tuh aja sekarang. Waktu sujud itu nggak mungkin ya. Memeriksa keadaannya gitu ya. Bisa sebelah doang. Katanya masih normal dan utuh, luar biasa. Itu masih dicanangkan nanti buat anak-anaknya ya. Gitu ya. Puasa. Kita lanjut ya. Jadi yang harus dikerjakan terutama pada malam-malam Ramadan atau pada hari-harinya membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menambah nafkah keluarga, berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik, kita ketemu dengan kerabat. Artinya kerabat itu keluarga yang jauh. Kalau keluarga yang dekat jelas, ya. Ini kerabat itu ya selain daripada yang di rumah kayak Abia, misalkan ada adik Abia, ada ipar, saudara ipar, ada sepupu, kemudian ada paman, ada bibi, itu kerabat. Ya. Dan tetangga. Jadi berbuat baik itu kerabat dan tetangga. Di mana kita ada tetangga ini berbuat baik selama kita mampu berbuat baik. Karena kadangkala ya kelemahan kita adalah ingin berbuat baik tetapi sayang 1000 sayang ya situasi tidak mendukung. Kita melihat ada tetangga yang kelaparan. Kita pengen bantu sebetulnya, tapi kita pun butuh dibantu. Kadang-kadang begitu. Ya, kita ingin seperti mereka bercengkrama, tapi kita terhalang dengan kesibukan, dengan agenda-agenda seperti sekarang misalkan. Jadi oleh karena itu, kalau santri mah hari Ahad besok ya ngaji ya. Hari Sabtu ngaji di pondok, hari Ahad yang ahwat mah ngaji ke sana. Ngaji enggak? Pernah ke sana? Pernah ya. Nah, itu berbuat baik kepada tetangga. Kalau berbuat baik kepada kerabat ada enggak mahfudotnya? Ada. Yang Ilham apa tuh? Oh, cintailah orang. Nah, selain dirimu. iya. Aduh. Orang yang itu mah orang yang suka santun yang baik. Berarti lah itu walaupun seribu lain layu aku menggunakan ada cintailah orang sayangilah orang Selain iya. Yang berikutnya adalah mencintai, menghormati, berbuat baik kepada tetangga. Apa keterangannya? Lu kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi. Oh itu hadis ya. Mafudotnya. Ada enggak? Yang tetangga. Walaupun seribu ini lebih sedikit. Islam setiap beres sebelum tabasum muka tetap harus santun kepada orang yang beriman. Oke, kita lanjut. Kenapa kita
kita harus membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, yang menambah nafkah keluarga, berbuat baik kepada kerabat dan tetangga, itu semuanya karena mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada sebuah syair, qad jaa syaru saumi fil aman wal itqu wal fauju bisuknil jinan syarun syarifun fi inaidul muna wa huwa tiraju fawqa kulli zaman tuba liman sama wattaqa maulahu fil fi'li wa nutqil lisan wa yahana man qama fi lailihi wa damuhu fil khadiyat kal juman dzalika daini qad khassahu rabbuhu bi jannatil khuldi wa husurun hisan. Telah datang bulan puasa yang membawa keamanan, pembebasan, kebahagiaan dengan menghuni surga. Bulan mulia membawa tercapainya tujuan. Bulan pensiar agama di setiap masa. Keberuntungan bagi yang berpuasa dan bertakwa kepada Tuhannya dalam perbuatan dan ucapan. Sungguh bahagia orang yang beribadah di malamnya. Tetesan air mata di pipinya bagaikan mutiara. Merekalah yang diistimewakan Tuhannya dengan surga yang kekal dan para bidadari yang cantik. Kenapa harus ada bidadari yang cantik? Ya, kalau bidadari ganteng kurang pas kayaknya ya. Maksudnya Abi membayangkan bidadari dia bersayap, ini banyak ganteng, kira biasa di mana begitu ya. Karena bidadari itu rata-rata memang cantik. Karena memang perempuan, kalau laki-laki berarti bidadara ya, bukan bidadari. Ya. Maka di bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan kalamnya yang dahulu, memberikan kabar gembira bagi orang yang melanggengkan membacanya dengan surga dan kebaikan yang merata. Ya. Jadi sebetulnya dalam kitab Kanjun Najah wa Syurur ini banyak hadis ya tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya bila tiba malam pertama bulan Ramadan itu dibelenggu setan dan para jin yang jahat. Ya, jadi kalau malam pertama bulan suci Ramadan itu jin-jin jurik setan bobongkong itu dibelenggu. Ya. Apa yang dibelenggu? Ya, hanya golongan jin jahat. Termasuk iblis dan setan. Kalau jin muslim tidak. Karena jin muslim itu jin baik. Jadi kalau ada setan pada bulan puasa, berarti dia nggak jelas. Ya, nggak jelas, tidak punya tujuan hidup. Ya. Ibarat begini, ibarat mau sepak bola dia pakai daster misalkan. Yang lain pakai, jadi nggak jelas. Tapi bukan permainan. Ya, bukan lomba-lomba begitu. Artinya dia keluar fitrahnya. Ya, setan, jin jahat itu fitrahnya, aturannya di penjara kalau bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada setan di luar, pertama itu pasti prank, bohong. Yang kedua, kalaupun ada memaksakan diri, nggak mungkin. Ya, pasti selain daripada jin jahat, mungkin jin muslim, mungkin sedang galau. Karena sebagian ulama berpendapat jin-jin yang sudah berbentuk padat seperti manusia itu bisa dihancurkan, bisa dibunuh. Kalau jin, kecuali kalau setan kan sebetulnya itu sampai hari kiamat itu masih ada standby. Ya gitu, iya, mengikuti arus zaman. Zaman HP ada, zaman dulu zaman perang setan masih ada, makanya umurnya ribuan tahun. Ya, itu luar biasa setan itu, makanya pinter. Zaman Charles Darwin, zaman Karl Marx itu masih ada. Yang belajar tentang hukum Newton 1 dan 2 masih ada zaman dulu. Zaman Pangeran Diponegoro setan ada. Pangeran Diponegoro sudah tiada, meninggalkan alam dunia ini. Setan yang masih sama masih ada sampai sekarang. Makanya mereka cerdas. Kalau zaman dulu sekali dibaca bismillah setan meleleh. Dibaca ta'awud setan meleleh. A'udzubillahi minasyaitonir. Sekarang a'udzubillah malah ketawa setan. Kenapa? Sudah kebal. Aku tahu nih dia baca ini, nah, aku akan pakai inilah supaya tidak kena serangan. Ini udah luar biasa setan. Ya. Terakhir baginda Rasul mengijazahkan kepada sahabat-sahabatnya yang sampai sekarang, yaitu jalur ruqyah syariah. Itulah al-mu'awwijatain.
Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 3 surah yang mampu meleburkan, menghancurkan, mencabik-cabik ya golongan setan laknatullah. Tapi ada tata caranya tentunya membacanya. Ada yang dipegang dadanya, ada yang pegang ubun-ubunnya. Ya, ini kita mah auzubillah ada yang nggak bisa begitu ya. Ada aturan harus dipegang dulu, disentuh. Ya, kenapa? Karena dengan sentuhan itu akan berasa gitu ya, berasa banget. Kita aja kalau sama orang yang biasa aja, tapi kalau udah saling bersentuh begini ada rasa yang berbeda begitu. Makanya hati-hati laki perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan. Kata baginda Rasul, lebih baik kepalanya ditusuk menggunakan besi yang panas daripada harus menyentuh tangan yang bukan mahramnya, bukan tangan, kulit yang bukan mahramnya. Hati-hati yang sudah balik nggak boleh bersentuhan. Umurnya berapa sekarang? 8. Oh iya. Masih balita ya. Balita segede gini. Udah ditimbang heula balita. Kalau yang zaman ditimbangnya pakai timbangan cawu tuh ya. Timbangan beras. Iya. Timbangan beras. Kilo. Ya. Maka hati-hati nih yang sudah haid, yang sudah balik berumur 9 tahun bagi perempuan. Kalau perempuan baliknya lebih awal. Beda laki-laki. Laki-laki mah kadang-kadang sudah SMP juga kayak kemarin tuh. Ya. Leos begitu ya, nggak izin nggak apa begitu ya. Pindah ngaji. Damang weh gitu ya. Tapi kalau di jalan, abia aja begini. Kalau ketemu mah nggak mau malu tonggo aja begitu ya. Ya mungkin belum balik, meskipun saya sudah tua. Artinya sudah belasan. Kalau perempuan mah dari umur 9 tahun udah kelihatan baliknya. Kalau perempuan mah pendiam atau mungkin ada hal-hal yang kalau udah pendiam ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang tumbuh. Ini Muti yang begini penggiatnya dulu ya begitu ya. Nah itu sudah balik. Meskipun belum haid tapi kalau sudah tumbuh bagian-bagian tubuh tertentu maka ya misalkan tapi Abia misalkan saya belum tumbuh misalkan ya gitu ya. Tapi mungkin yang lain kayak maaf ya kayak bulu-bulunya tumbuh begitu ya di sekitaran benda-benda berharga. Aduh gede. Kabayang gue bisa gede kieu. Pelecehan. Astagfirullah. Oke, kita lanjut. Jadi setan dan para jin jahat dibelenggu ketika malam pertama bulan Ramadan. Mereka diikat dengan keras, dengan kuat. Gak bisa lepas. Ya, tak bisa pergi kemana-mana. Mereka dibelenggu, dililit, diikat dengan keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diikat, maka terbukalah seluruh pintu-pintu surga. Ya. Pintu neraka ditutup. Semuanya pintu surga dibuka. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat. Ya. Wahai orang yang ingin baik, majulah. Wahai orang yang ingin jahat, hentikanlah. Apakah ada orang yang mohon ampunan sehingga diampuni dosanya? Apakah ada orang yang bertaubat sehingga diterima taubatnya? Demikianlah seruan itu sampai terbit fajar. Dan Allah Ta'ala setiap malamnya hingga hari raya memerdekakan orang yang wajib disiksa dari neraka. Itu adalah bonus kemuliaan bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ada rahasia di balik rahasia. Karena hidup yang sesungguhnya bukan hidup secara jasadiah seperti ini. Kita punya kulit dipukul, ya ibaratnya terasa sakit. Sakit nggak bisa digambarkan, betul nggak? Coba gambarkan bentuk sakit ketika dipukul, bingung kita. Gimana menggambarkannya? Betul nggak? Ya kemudian kita misalkan apa ya, kita sedang bahagia, dapat nilai yang paling bagus, coba gambarkan kebahagiaannya, nggak bisa, mau bulat-bulat nggak jelas. Ya, jadi hidup yang sejati, yang sesungguhnya adalah hidup yang bukan ini. Ya, tapi hidup secara penuh. Ya, kok apa hati kita itu dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, kita disiksa apapun tetap bahagia. Zaman dulu, contoh Bilal bin Rabah,
kemudian sahabat-sahabat yang lain disiksa, ada yang ditindih pakai batu. Mereka nangis tapi hatinya bahagia. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Karena cinta dapat mengalahkan segalanya. Berapa orang coba di sini, maaf, yang meninggalkan pondok kecil? Cinta. Betul nggak? Betul. Cinta bisa mengalahkan segalanya. Powernya kuat. Padahal cinta tidak bisa digambarkan. Tetapi cinta bisa dinikmati. Ya, maka hati-hatilah dengan cinta. Karena cinta bisa membunuh dan cinta juga bisa membawa kita ke dalam surga. Cinta yang baik adalah cintanya kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang jelas-jelas memberikan syafaat. Jadi cinta juga kita harus ada itunya. Ada modal dan ada benefit, keuntungan. Dengan saya mencintai dia, apa sih untungnya? Harus begitu. Jangan jual murah harga cinta. Ini murahan banget kita. Ya, baru segini aja misalkan udah mencintai seseorang hingga meninggalkan segalanya, Masya Allah. Hancurlah masa depan kita. Kalau sudah hancur sudah selesai. Adanya guru-guru kita untuk meluruskan makna cinta yang sesungguhnya. Ya, tapi kan saya cinta dengan HP misalkan. Iya, jangan sampai hanya dekat dengan HP, cinta dengan HP sehingga perintah guru diabaikan. Maka itu cintanya palsu. Ya, cinta yang jelas adalah cinta yang membawa maslahat. Cinta yang jelas adalah cinta yang membawa kebaikan, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Itulah cinta. Ya. Mau buat dia. Puasa. Oh iya apa? Mau minum. Iya, gue gak puasa. Baginda Rasulullah SAW berkhutbah di hari terakhir bulan Sya'ban. Apa mau ngantuk ya? Apa kata baginda Rasul? Wahai manusia, telah tiba padamu bulan yang penuh dengan berkah. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu dari 1000 bulan, 1000 malam, 1000 bulan. Bukan 1000 malam ya, 1000 bulan. Itu dihitung oleh ulama sekitar 86 tahun lebih sedikit. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita mendapatkan pahala sekurang-kurangnya 86 tahun. Kita itu ibarat beribadah terus. Malam keberapa? Itu dari malam ke-21, biasanya 21, 23, 25, 27. Ya. Begitu. Siapa yang mendekat? Mana nih? Jadi Allah Ta'ala mewajibkan puasa di dalamnya dan menghidupkan malamnya, hanya sunnah. Siapa yang mendekat pada Allah dengan berbuat kebaikan, maka bagaikan melaksanakan fardu. Nih dengerin, habis siapa sholat duha? Sunnah apa wajib? Sunnah. Sholat duhanya adalah sunnah, tetapi pahalanya adalah wajib. Jadi kalau yang sunnah aja seperti wajib, apalagi yang wajib, entah seperti apa. Hanya di bulan suci Ramadan lah kita dapat korting, dapat diskon. Ketika ibadah yang sunnah, yang sepele, itu ditulisnya sebagai pahala yang wajib. Yang kita dapat seperti ibadah-ibadah yang wajib, yang fardu. Dan siapa yang melakukan ibadah-ibadah fardu, maka sama dengan 70 fardu di lain bulan. Tadi sholat subuh 2 rakaat, tapi ibarat 70 kali sholat subuh. Subhanallah enggak? Alhamdulillah. Jadi yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, mu'akkad, ghairu mu'akkad, terawihnya itu sunnah semua. Tapi di hadapan Allah itu digantikan menjadi pahala wajib. Ibarat melaksanakan sholat fardu wajib. Kemudian yang wajib duhur, wajib asar, wajib isya, wajib subuh. Ya, itu diganti satu kali satu waktu melaksanakan sholat wajib. Maka ibarat 70 kali kita melaksanakan sholat tersebut. Makanya luar biasa. 70 kali, 70 fardu. Ya, itulah disebut dengan namanya bulan Ramadan. Yakni bulan kesabaran. Sabar. Tuh kayak kucing, diem aja kayak ikutan puasa ya. Jam segini nyantai.
namanya TBY-nya sebul. Sama kemarin Magelang Iya. akhir hayat di biasa alah. Jadi bulan puasa itu adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Sabar ya. Pengen hati mah pengen kemana jalan, tapi keburu haus, bulu kering tenggorokan. Aduh. Pengen hati mah pengennya tiduran aja. Malah diajak kajian sama Abi ya. Penuh dengan kesabaran. Itulah Ramadan. Lebih kuat. Tarikannya lebih kuat. Biasanya kalau suruh kajian sambil nyantai, boleh akan minum dulu, makan dulu ke sini. Sekarang mah nggak bisa gitu. Mana kajian, mana nggak boleh makan minum. Jadi penuh dengan kesabaran. Ya, sedang orang yang bersabar adalah balasannya surga. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Bulan Ramadan adalah bulan yang saling tolong menolong, bulan bertambahnya rezeki yang beriman. Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pembebasan daripada neraka dan pengampunan dosa. Itu pahala berikutnya. Ya, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Pas ngomong eta. Tuh eta mah lalat. Tapi Allah kan maha baik ya. Bayangkan rata-rata kambing ada di kucing. Gede. Dulu dengerin. Dulu itu ada orang yang kufur nikmat. Ada orang yang dengerin ini penting nih. Nih dengerin. Laki-laki sedang lewat. Melihat di sana itu ada namanya tanaman labu, terang labu. Bina tahu labu? Waluh ya kalau orang sini. Abia tanya, buahnya dengan apa namanya? Apa arei bahasa itunya? Arei. Rambatnya ya. Gedean mana buah dengan rambatnya? Gedean buah. Paling areinya rambatnya segini, tapi buahnya segini. Labu. Apa kata orang tersebut? Allah itu enggak adil. Masa areinya kecil buahnya gede? Ya harusnya kalau pohonnya kecil, tanaman kecil, ya buahnya kecil lagi toh. Yang kecil belum kecil ya. Ya. Akhirnya setelah dia begitu, aduh ini hari panas banget nih, aku mau berteduh di bawah pohon. Berteduh, tiduran, pelak tiba-tiba jatuh. Benda segini. Lihat. Loh, ini buahnya ya. Tok dia, kemudian dia ingat. Dia nangis. Ya Allah, Engkau Maha Adil, ya Allah, Engkau Maha Adil. Ya, Engkau ciptakan labu, areinya kecil, buahnya gede. Engkau ciptakan pohon ini yang besar, buahnya kecil. Andaikan pohon besar, buahnya besar, aku tertimpa, penjeretlah kepalaku. Betul enggak? Betul. Engkau Maha Adil ya Allah. Makanya hati-hati kita. Ya, ada hikmah di balik hikmah yang luar biasa. Ya orang tersebut sampai dia, ya Allah, Engkau Maha Adil. Jadi Allah menunjukkan keadilannya. Bayangkan cuma pohon gede, buahnya gede, dia berteduh segede labu, jebret ke sini, ya udah kepala gelondong nanti. Labu yang di sini itu berpindah, langsung pindah alam. Itu masih gini, cetak, aduh kata dia. Dia ambil, ini buahnya pas dia tata buahnya banyak, segede-gede gini, padahal pohonnya gede, segede beringin. Ya, di sanalah timbul rasa syukur. Makanya kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku yang pedih. Nah, itu pembelajaran yang sangat istimewa buat kita untuk menumbuhkan rasa syukur. Jadi dengerin, kalau ingin banyak rasa syukur, sesuatu yang ada di alam dunia ini itu adalah bentuk kenikmatan yang Allah berikan, maka syukurilah. Begitu ya. Tenang ya, masih lama. Ternyata bab untuk ini masih setengah jam ya.
jam ya? Udah jam berapa gitu? Dari jam 8:30. Oke ya, udah kita beberapa menit lagi. Gitu ya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai makanan untuk buka orang yang berpuasa. Kami ada niat pengen bantu orang menghidangkan untuk yang berbuka puasa, dengerin. Ya. Tapi kami tidak ada, jangankan buat orang, kami aja susah. Kalau orang lembur mah kita bilang itu adalah korek-korecok. Ya, kalau kerja ya kita dapat, kalau nggak kerja yang nggak dapat uang. Buka puasa juga enggak tahu kita bukanya dengan apa. Kalau satu di pondok mah enak, 1 bulan udah di-cover sekian juta. Ya, semua udah di-cover. Ada yang ngasih, itulah nikmatnya, mulianya orang yang mondok. Tentunya tidak semua pondok dong ya. Begitu. Hanya pondok ini mungkin ya. Artinya itu nikmati dan syukuri. Es campur sudah didanai dari tanggal 1 Ramadan sampai beres. Ya, gorengan sudah, kurma juga sudah berember-ember, numpuk banyak tuh di Abia. Tapi memang dari sana yang ngasihnya ya buat santri aja. Kalau boleh mah buat yang lain ku Abia ya dikasih ke yang lain. Hanya saja kan yang nitip sodakohnya itu buat pondok saja. Ya sudahlah, Abia juga Sabina Watona nggak mau macam-macam lah masalah sodakoh orang. Belum lagi nanti yang tadarus, ya udah disiapkan. Kalau yang tadarus udah siap amplopnya. Tilawah mandiri mah, tapi masih bingung ini ya, khawatir tidak tamat. Tamat mau kira-kira aja 2 kali hatam. Ribu. Apalagi yang haid ya. Yang haid gimana itu? Win, gimana ini? Tilawah mandiri sudah jalan seberapa ya? Waduh, di HP kan ada bacaan Quran ya. Tandain nanti bacanya sampai nggak apa-apa, baca aja. Ya, semalam nggak baca soalnya lagi lobet HP-nya. Oh, lobet. Iya. Aduh, saya banget. Ya, kita berlomba. Begitu ya, membaca Al-Qur'an. Untuk buka puasa sudah dihidangkan. Untuk sahur pun sudah dihidangkan. Nanti manis santri mah tinggal bilang aja ke yang masak, itu Mama Mahmud atau ke Umi, hari ini menunya pengen anu. Jangan bicara budget. Karena sudah tercover semua. Ya, sok asal bilang saja. Jangan sampai menunggu disuapin. Kalau ini mah bilang request, nggak jadi masalah, silakan. Karena kita alhamdulillah sudah tercover semua. Ya. Makanya nih rezeki anak-anak yang soleh dan soleha, begitu. Yang penting mah santri mah di Pondok Riyato asal kudu rajin bae baca Quran, rajin bae sholat malam, rajin bae murojaah, terutama ya juz 30 wayahna. Ya, kitab kuning juga wayahna. Ya, di murojaah lagi. Ini udah pada hararatam ini ya. Ada beribu. Tapi nasa dari amat ya. Tapi lumayan lah. Ya namanya kita di kampung ya. Pondok segini keadaannya mesti uyuhan. Kita ya. Sekolah biasa mungkin dapatnya tidak sebanyak yang mondok. Yang mondok tentunya lebih banyak sedikit meskipun tidak sebanyak yang pesantren gede di tempat yang lain. Tapi itulah bentuk syukur. Ya, syukuri itu. Ya, itulah bentuk kenikmatan yang harus disyukuri oleh kita. Barang siapa, apa kata baginda Rasulullah kan sahabat kami nanya begini, ya Rasulullah, kata engkau, ya, kata engkau itu memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, kita akan bebas dari neraka dan diampuni dosa. Nah, saya gimana mau ngasih orang berbuka puasa, keluarga saya aja kekurangan? Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pahala itu walaupun hanya memberinya seisapan susu, bukan susu yang diisap, ya, atau seteguk air atau sebiji kurma. Jadi kita kalau ingin membantu orang yang berbuka puasa, baik itu keluarga kita, tetangga kita, kerabat,
itu tidak usah banyak-banyak. Ini mah malu ah. Masa ngasih kita cuman ngasih 1 ember doang. Sebiji aja kata Nabi silahkan. Ya, kalau nggak malu sebiji ya. Kebayang nggak kira-kira? Mie ya, hormat mie. Jenal dia. Ini mah ibaratnya majas, ungkapan bahwa untuk beribadah itu bentuk besar kecilnya itu bukan takaran, yang penting mah ada niat. Dia majol misalkan mere potongan oyong petik teh mie ya sa oyong. Jeung dia atuh jeung sahur nih. Sahur apa? Aduh, kacau itu mah ya. Artinya begini, bukan besarnya tapi berkahnya, bukan banyaknya tapi manfaatnya. Ya. Atau mengajak misalkan dari dapur, coba kaum misalkan kata ke sana ya, bawa cai. Saya tambah segelas mie, saya buka puasa. Cai doang segelas. Dijak naon dia, "Cuk buka puasa nih." Lupa aja di bawah. Kita kan teko di dieu. Yo. Jeung galona. Ya. Jadi yang penting mah ada niat. Jangan sampai belum gelap nggak mau niat sedikit pun ingin membantu orang. Waduh, masya Allah. Ingin memberikan tadi itu ya berbuka untuk berbuka. Barang siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa, ya, maka ia mendapat pengampunan dosanya dan Allah akan memberikan minuman dari air telaga. Waduh, luar biasa nih. Ini nih, ini sekarang yang ngasih pondok kita nih. Ya dengerin. Ayah Habib Abdullah bin Habib Abdurrahman Malaysia, ya Bunda Sila, Ibu Hawa, Abang Lan, Kak Munirah, Kadila, Uti Ika, Kak Munirah, kemudian Pak Ci Yunus, siapa lagi namanya tuh ya, lupa lagi, Pak Cikesan, kemudian Macik, Rahmah, ya banyak ya, yang Abi nggak bisa sebutkan satu persatu. Mereka itu ingin kita itu kenyang. Kenapa? Karena tahu pahalanya. Yang pertama akan diampuni dosa. Yang kedua akan diberikan minuman dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dikasih minuman, jadi begini, ada sebuah riwayat bahwa barang siapa yang meminum air telaga baginda Rasul, maka seumur hidup dan selamanya tidak akan pernah merasakan haus lagi. Pengen nggak seperti itu? Pengen. Maka salah satu syaratnya adalah membuat kenyang orang yang sedang berpuasa. Tapi sudah berbuka, ini tengah poe kieu, yo daharan. Supaya wareng kami jahayan telaga kausan, jangan begitu. Artinya ketika buka puasa itu ada kurma dari Lulu misalkan misalkan Lulu ya, ada ini dari Lulu, dari Lulu. Kita membuat kenyang. Aduh, makasih ya Lulu, ini udah semuanya dari Lulu ini. Nah, itu yang pahala kausan nanti, telaga kausan. Telaganya baginda Rasul. Ya. Dan kemudian selain daripada diampuni dan mendapatkan minuman, juga akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. 3 bonus istimewa yang diberikan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk apa? Bentuk memuliakan orang-orang yang berbuat baik pada bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Kita lanjut part berikutnya insyaallah esok ya, masih dalam kitab Kanjun Najah Wasurur fil ad'iyati tashrahus sudur karya Al-Alama Al-Fadil Asy-Syaikh Abdul Hamid rahimahullah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tandur man qala ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.